Selamat malam, selamat malam, selamat datang di Midnight Live para penonton. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live ya. Dan tentunya kita akan menyajikan sejumlah informasi terkini dalam Midnight Live. Kalau aku baik-baik saja. 我很好。 Ya. Kalau aku cinta kamu, 我爱你。 I need to. Terus kalau bahasa Mandarinnya, ya, Ini udah jamnya Midnight Live, kok masih di Singwon ini? saya kan mau belajar bahasa Mandarin juga. Oh ya penting itu ya. Iya. Ini ahlinya nih. Ahlinya dia, kan Singwen dia. Iya. Apalagi kan perkembangan teknologi di China itu makin mundur ya. Maju dong. maju, iya. Mundur. Makanya kita harus bisa bahasa Mandarin. Takutnya ada investor dari asing bisa modalin kita kan. Kamu bisa bahasa Mandarin nggak? Bisa dong. Gimana coba contoh? Wo Ming Pai, Miao Ce Ai. Gimana bahasa Mandarin saya? Ya, bagus. Kayak wocele lama-lama. Wocele kamu ya? Oh iya. Ya udah, saya mau ngetes dulu nih. Coba Gili, tes dulu aja. bahasa Mandarinnya korupsi. 贪污， Jangan korupsi. 不要贪污。 Puyao Tanu. Uyau tanu. Ya. Bahasa Mandarinnya ibu kota Nusantara. 新首都努山达拉， Oh emang. Jago kan? Kalau bahasa Mandarinnya jalan yuk. 走吧。 Coba yuk. Ayo. Ya, saya ditinggal nih. Ya udah deh langsung aja kita mulai Midnight Live. Oke, selamat malam Midnight Friends. Masih liburan atau sudah di perjalanan balik ke perantauan? Buat yang melakukan arus balik lebaran pakai kendaraan pribadi, hati-hati di jalan ya. Jaga kesehatan. Buat yang naik pesawat, semoga saldo di rekening masih ada. Jangan kayak penonton nih, sewa iPhone belum dibayar kayaknya nih. Kalau bagi kita kan harga nggak masalah, yang penting murah, ya nggak? Bisa aja saya. Ngomongin pesawat dan utang, jadi ingat maskapai kebanggaan negara kita, Garuda Indonesia, yang terbang makin tinggi, lalu kena turbulensi keuangan. Berdasarkan keterangan pers per 28 Maret lalu, Garuda Indonesia mencatatkan kenaikan pendapatan 56,7 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Tapi kerugiannya masih tetap kokoh di 1,15 triliun rupiah. Kata manajemen, beban usaha Garuda naik. Kenapa? Karena harga aftur naik, biaya perawatan pesawat naik, dan utang lama masih numpuk. Ibarat orang jualan nasi uduk laku keras tapi tetap minus gara-gara tiap hari ngutang ke tukang beras. Bagaimanapun juga kita patut angkat topi untuk Garuda. Di tengah kerugian ini Garuda berhasil keluar dari PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, udah ketutup lubangnya, jangan sampai rugi lagi, nanti ada yang dinaturalisasi. Ambil dari Singapura. Au! Sekarang pertanyaannya, gimana cara Garuda biar nggak rugi terus? Ya, jangan tanya saya, nggak tahu saya. Mau naikin harga tiket, ntar malah nggak ada yang mau naik. Mau nambah rute, beresiko nggak menguntungkan. Mungkin bisa jualan merchandise baru dengan tagline Garuda Indonesia, terbang tinggi tapi masih rugi. Tentu kita nggak mau maskapai kebanggaan bangsa ini tinggal kenangan. Kayak mantan yang udah pergi tapi masih ninggalin cicilan skincare di paylater. Mana buat dipakai rame-rame lagi sama temannya? Kita doakan semoga Garuda bisa take off dari kerugian. Saya bukan pilot, tapi saya takut kalau Garuda terus rugi dan nggak bisa mengudara. Garuda apa burung unta, namanya doang burung tapi nggak bisa terbang. Kita lanjut ya Midnight Friends. Mania, mana suaranya? Ya, masih dengan informasi yang mengejutkan. Bukan berita harga cabai naik, itu sih udah biasa ya. Tapi IHSG pemirsa, IHSG kita naik. Seperti mujizat di penghujung Ramadan, usai anjlok, IHSG tiba-tiba menghijau jelang Lebaran.
Kita akan lihat informasinya berikut ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko optimis setelah Lebaran IHSG bakal tetap hijau. Katanya habis libur naik positif. Mantap Pak, optimis banget. Seperti kata-kata caleg yang masih magang, kita optimis daerah ini pasti maju. Mirip emak-emak yakin bakal dapat arisan bulan ini, padahal belum pasti. Uye. Tapi mari kita renungkan bersama kenapa IHSG bisa naik. Apakah ekonomi kita mendadak sekuat The Avengers? Apakah investor tiba-tiba sadar kalau Indonesia ini surga investasi? Atau jangan-jangan ini cuma permainan bandar saham yang ingin kita percaya kalau semuanya baik-baik saja? Penonton ngerti saham nggak? THR anak aja dijadiin investasi bodong. Untuk menguatkan pasar saham, Presiden Prabowo berencana mengumpulkan investor setelah Lebaran. Padahal sebelumnya saat IHSG anjlok, kita semua tahu kalau Presiden bilang nggak masalah pasar saham naik turun, asal pangan aman. Bisa jadi waktu bilang harga saham naik turun nggak masalah, Pak Presiden nggak ngira kalau turunnya lebih curam dari tanjakan MN atau si tinjau lawik. Nah sekarang panik panggil investor biar IHSG nggak terus-terusan menukik. Mirip kayak drama relationship para remaja pas pacaran bilang ngapain bucin. Pacaran slow aja kita open relationship yang penting happy. Giliran diputusin langsung overthinking. Galau, nyari-nyari, chat nggak dibales, nangis. Langsung bikin gombalan. Cintaku kepadamu seperti delik formil, tidak perlu adanya pembuktian karena semua unsur terpenuhi. Tapi kita harus apresiasi langkah pemerintah kumpulkan investor, pasti maksudnya kan baik ya. Biar mereka investasi lagi, biar IHSG tetap naik. Tapi masalahnya apakah investor tertarik? Ya enggak tahu saya, kok nanya saya. Kalau cuma panggil investor itu gampang, cuma panggil doang. Saya juga kalau dipanggil nengok. Tapi kalau meyakinkan investor untuk investasi lagi, mungkin agak sulit ya. Oke, para analis mengingatkan kalau cuma panggil investor tanpa perbaikan regulasi dan fundamental ekonomi yang kuat, ya percuma. Sama kayak ngajak tamu ke rumah, tapi rumahnya bocor, listriknya mati, baunya nggak sedap, nggak disuguhi minum, tamunya jadi nggak betah, boro-boro mau duduk, yang ada langsung kabur kan? Beda sama rumah tetangga, rumahnya wangi, makanan disiapin, mau ke toilet aja digendongin. Lantas, jika IHSG hijau, apakah secara langsung bisa diartikan ekonomi kita sehat? Belum tentu. Karena bisa jadi IHSG naik, tapi sembako tetap naik, angka PHK naik, gaji kita aja nih nggak naik-naik. Sama kayak rumah tangga yang tampak harmonis di Instagram, padahal di balik layar ribut perkara wanita simpanan. Nungguin au ya. Jadi apakah IHSG akan terus hijau setelah Lebaran? Bisa iya, bisa enggak. Bisa lanjut naik, bisa juga rebahan. Yang jelas kita semua berharap semoga ekonomi kita bukan cuma sekedar hijau karena efek Lebaran, tapi benar-benar hijau karena ekonomi yang sehat dan kuat. Kalau enggak ya siap-siap lihat IHSG kayak lampu merah simpang Tomang tuh. Hijaunya bentar, merahnya lama banget sampai bikin macet ya. Liatin timer, 10, 9, 8, 10 lagi nih. Kita lanjut, Bray. Kali ini kita akan membahas fenomena unik rangkap jabatan. Dan aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi, sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara TBK atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Komisaris Bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris.
Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen. Saya politisi juga saya. Saya komisaris juga. Saya aktivis juga. Banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam. Ya. Juk ijak ijuk. Kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Cieng satu circle, rangkap jabatan, saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fahri harus contoh Pak Erick, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas dan Antara, Ketum PSSI, apalagi ya Pak Erick, banyak deh pokoknya sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, nggak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos, satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa, ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja, tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi. Bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fahri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat, nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan celupin, langsung jilat aja. Oke, kita lanjut ke informasi yang selanjutnya ya. Dari urusan ekonomi, birokrasi, kita akan berikan informasi seputar hukum di negeri ini. Bukan kasus korupsi, tapi koruptor yang dapat remisi. Di Indonesia selalu ada yang ditunggu setiap lebaran. Pekerja nunggu THR segera dicairkan, orang tua nunggu anak pulang ke rumah halaman. Nah, kalau koruptor nunggu potongan masa tahanan. Ada 288 narapidana lapas kelas 1 Sukamiskin yang mendapat remisi di momen Idul Fitri. Lapas yang mayoritas menampung terpidana kasus korupsi itu memberikan potongan masa tahanan beragam, mulai dari 15 hari hingga 60 hari. Ini masa tahanan apa masa tenggang? Beragam banget pilihannya ya, kayak paket internet ya. Salah satu napi koruptor yang mendapat remisi adalah Setia Novanto. Mantan ketua DPR yang terjerat kasus korupsi IKTP. Bahkan Setnov sudah 3 kali dapat remisi sejak 2023, 2024, dan 2025. Pemerintah bilang remisi itu hak asasi manusia. Kalau untuk maling ayam mungkin masuk akal. Ini koruptor loh, ya, yang pas lakukan korupsi nggak mikirin hak asasi rakyat. Cita-cita mau bersih dari korupsi, tapi koruptor dapat remisi, penjara dikasih fasilitas VIP. Jangan emosi dulu pemirsa, kalau remisi belum cukup, pemerintah punya wacana baru, yaitu amnesti. Jadi kalau ketahuan korupsi tinggal balikin, minta maaf, selesai. Ini negara apa toko online, banyak banget promonya buat koruptor.
Kalah itu tok-tok ship. Atau jangan-jangan itu strategi pemerintah bikin liga korupsi biar lebih kompetitif. Dengan iming-iming potongan hukuman ya. Ada Liga Utama, Divisi 2, Divisi 3, Tarkam, apalagi tuh. Koruptor dapat potongan masa tahanan, kalau rakyat ya berharap dapat potongan cicilan. Jadi kalau hukum kita terus kasih diskon buat kejahatan kelas kakap, jangan heran kalau nanti ada usulan korupsi jadi mata pelajaran di sekolah. PPKNA, pengantar praktek korupsi nasional. Ya, itulah sajian kami di Midnight Live. Selanjutnya kami akan hadirkan pantauan arus balik lebaran yang diprediksi akan mulai melonjak mirip dengan dolar yang kembali menguat. Jadi tetaplah di Midnight Live. Baik pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Pemirsa, Korlantas Polri berlakukan one way lokal sore ini dari kilometer 188. Kita akan lihat pantauan informasinya seperti apa. Sudah ada Nurul Zenita. Nurul, silakan laporan Anda. Asik. Nurul. Jangan lupa velocity-nya ya. Halo Reza, ada apa nih manggil-manggil nih? Lagi asik velocity juga. Tadi saya lihat seru banget bikin velocity-nya Nurul. Iya, ikutan dong nanti, kapan-kapan. Ikutan ya. Tek 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 teng deng deng deng. Oke, Nurul, silakan laporannya seperti apa di tempat Anda saat ini? Ya Reza, kirain nanyain kabar saya udah makan atau belum, makan pakai apa. Ternyata nanyain situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ya sejauh ini sih masih ramai lancar, tapi emang ada beberapa titik yang ada antrian kendaraan begitu. Dari kilometer 62 sampai dengan kilometer 51. Nah untuk selebihnya ini masih ramai lancar dan juga MBZ juga ramai lancar. Terus juga tadi ada rekayasa lalu lintas dari tadi sore nih yang diterapkan. Tadi Korlantas Polri ini menerapkan rekayasa lalu lintas one way lokal ini dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70 di GT Cikampek Utama di belakang saya ini Reza. Nah dari GT Cikampek Utama kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini diterapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Jadi untuk jalur ke arah Cikampek ini hanya dipakai dua jalur saja, 1 sampai 2 jalur. Selain itu tadi untuk one way lokalnya dari kilometer 188 sampai kilometer 70 itu merupakan one way lokal tahap 1. Jadi besok kalau misalnya nih ya ada antrian kendaraan ini masih panjang, besok maka one way lokalnya ini akan diperpanjang lagi dari kilometer 246 sampai kilometer 188. Besokannya juga begitu, kalau masih ada antrian lagi diperpanjang lagi. Dan nanti tanggal 6 April mendatang ini akan diterapkan one way nasional. Nah Reza dan juga pemirsa, untuk hari ini baru aja diterapkan kebijakan diskon tarif tol yaitu sebesar 20%. Jadi untuk kendaraan yang dari arah Semarang dari GT Kalikampung ke arah Jakarta di Cikampek Utama ini dapat diskon 20% Reza. Saya kembalikan ke studio Reza. Baik Nurul, terima kasih atas laporannya ya Nurul. Jangan lupa makan ya sekali lagi ya. Oke, kalau tadi Nurul sudah menyampaikan laporan arus balik sambil velocity. Halo. Ya. Saya bawa komentar dari netizen. Oke, tapi kita lihat dulu nih Tong. Ada apa tuh? kiriman video Oh iya. dari tim monitor mudik Metro TV yang nggak pulang Keren. lebaran. Kita lihat informasinya. Tim
Monitor Mudik Metro TV Kota Cirebon mengucapkan au. Iya. Kayaknya aumannya udah menyebar ke Nusantara nih. Sorry, ke tanah air. Nusantara mah di IKN. Iya. Ya udah deh, katanya mau baca komen Kita baca dari komen netizen nih. Iya, tentang pengalaman mudik aumannya yang sudah di-share di Instagram. Oke, Langsung aja ya. musik. Kita baca yang pertama, Tong. Oke. Dari @adsm7680. Ya. Melaporkan dari Desa Sukanegara, Kecamatan Gunung Kencana, Provinsi Banten, khusus jalan desa tidak ada perubahan sama sekali. Padahal setiap pergantian kades dan camat selalu digaungkan perubahan dan perbaikan. Ternyata perubahan dan perbaikan taraf hidup kades dan camatnya sendiri. Lanjut. Oke, minimal kan udah berubah Iya. pemimpinnya ya. Iya. Jalannya belum. Oke, kita lanjut lagi ke komen selanjutnya. @dikala Anda menonton TV. Entah kenapa setiap mau mudik nih, yaitu yang namanya jalur Pantura selalu aja rusak. Dan sekalinya perbaikan malah nggak kelar-kelar. Dan gitu terus sampai Arsenal juara Liga Champions. Iya. Mau bawa Arsenal nih. Kalau gagal tahun ini masih ada tahun depan. Iya. Oke, lanjut lagi Tom. Selanjutnya ada dari @dahilreal. Setiap mudik pasti harga tol selalu naik dan naiknya drastis. Tolong pemerintah, kalau kualitas jalannya bagus mah nggak apa-apa. Lah ini udah harga tol naik, jalannya masih nggak cocok buat dilewati pengendara mobil. Padahal kan yang naik bukan tarif tol doang, sembako juga naik. Iya. Setiap mau lebaran ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke komen yang keempat. @argis_hau_wicaksono 79. Mudik Papua Jawa, bisa mudik nggak bisa kembali. Tiket bisa buat beli motor Vario 160 cc. Ya gimana kalau tahun depan mudiknya naik motor, bisa gempor tuh ya. Nyampainya lebaran haji ntar. Lanjut lagi Tong. Selanjutnya ada dari Syukron_kembon. Kalau sudah mudik keluar exit tol Trans Jawa paling timur, sudah berasa dekat sekali ke kampung halaman. Hanya satu yang teringat lagi kalau sudah dekat, melewati sepanjang jalan roller coaster ala Situbondo, alias jalan bergelombang katanya. Hampir dari ujung barat hingga mudik ke ujung Situbondo Timur. Tiap mudik itu paling berkesan terkait infrastrukturnya. Iya, jadi jalannya bergelombang naik turun ya, Iya. kayak harga dolar. Iya. Bisa aja saya. Oke lanjut, kita ke komen yang selanjutnya. Ada @prxdxnx. Mudik lewat Pantura, pakai motor serasa ikutan rally Dakar. Tinggal potong pita, sirkuit rally udah resmi. Finishnya di mana tuh ya? Jangan belum finish tuh dia. Aduh. Oke Tong, ini banyak sekali komennya ya. Kalau kita lihat satu persatu nggak cukup ini. Nggak cukup, bisa sampai lebaran tahun depan. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Iya. Tapi kok kalau rakyat itu jalannya jalan off-road ya? Bergelombang, berliku, Iya. banyak batu-batuan kecil. Sedih kok jadi rakyat. Kita akan bahas lagi sejumlah informasi selanjutnya. Nanti setelah headline news ya, kita akan juga punya dialog ini. Wah, seru nih. Katanya ini Bapak Instagram Indonesia. Iya, kita bahas Siapa yang dia? ini. Dia siapa? Iya. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Serius banget dong? Belahan semua tuh. Belahan rambut kan? Iya. Wah, ini kalau soal Instagram katanya kamu punya teman. Kebetulan saya punya teman. Tiap episode punya teman ya? Iya. Siapa nih temennya sekarang? Dia dijuluki sebagai Bapak Instagram Indonesia. Wow. Siapa dia? Dia siapa? Kita panggil saja langsung. Boy lagi. Om Boy. Apa kabar Om Boy? Baik
baik dong. baik. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live ya. Udah ya kalau udah. Oh, Ya, belum. Masih panjang. Jangan. Ini kan Bapak Instagram Indonesia. Iya. Ibunya siapa? Ibu Instagram Indonesia. Kebetulan single father dia. Masih ada dong. Oke, silakan langsung kita Oke, ngobrol siap. aja dengan Boy lagi. Apa kabar Om Boy, sehat ya? Sehat, alhamdulillah lagi sehat Mas Reza. Jadi apa update terbaru dari Instagram nih sekarang? Apa ya banyak gini. Oh, Velocity ya? Velocity. Ikutan juga? Ikutan tapi nggak diposting aja. Ingat usia apa gimana nih? Keponakan banyak ya? Pasti itu. Tapi julukan Bapak Instagram Indonesia tuh siapa yang kasih? Yang ngasih netizen sih sebenarnya. Oh, Jadi iya? kalau dari headquarter Instagram julukannya tuh Papa Instamit dulu. Oh. Cuma karena ya banyak orang bilang ya Bapak Instamit, Bapak Instagram Indonesia jadinya gitu. Jadi sampai sekarang tuh udah melekat ya? Iya dari 2018 sih gue baru berani menyematkan sebagai Bapak Instagram Indonesia gitu. Tapi sejak kapan tuh ngotak-atik Instagram? 2012 Mas Reza. Awal-awal ya. Wow. Iya betul. Dulu masih di satu smartphone doang kan? Merek smartphone doang dulu. Baru masuk Android waktu itu. Oh, baru masuk Android? Baru mulai, Baru mulai, iya betul. 13 tahun yang lalu. Iya. Udah pakai Instagram belum 2012? Kayaknya belum ya. MIRC kayaknya saya dulu. Jadul banget ya. Tapi awalnya dulu tertarik dengan Instagram, itu gimana ceritanya? Karena filternya sih, foto filter dulu kan zamannya handphone BB ya. Jadi buat profil picture foto tuh orang tuh keren-keren banget. Pas nanya dari filternya Instagram ternyata udah dari situ mulai jadi tertarik gitu. Oh, tapi memang dulu punya hobi fotografi? Sama sekali enggak. Jadi suka fotografi gara-gara Instagram. Oh ya? Dari 2012 itu. Jadi pakai HP, Iya. mulai ambil Foto-foto random aja awalnya tuh. Cuma jadi lama-lama ya jadi tahu teknik fotografi gitu. Akhirnya Lebih lewat handphone. Terbentuklah Instamit itu ya. Instamit tuh activity-nya aja. Activity-nya. Jadi ketemu sama teman-teman yang suka main Instagram juga, suka foto-foto, jadi banyak teman dari situ gitu. Akhirnya. Katanya deket juga sama orang-orang di Instagram gitu. Dulu iya, sekarang kan udah banyak yang resign. Tapi dulu teman-teman dari Instagram headquarters sering banget tuh datang ke Indonesia, ke Jakarta, ketemuan, ngobrol gitu. Punya nomornya Mark Zuckerberg nggak? Instagram saya belum centang biru. Belum centang biru soalnya. Nah itu, centang biru kan sekarang juga sudah bisa beli gitu ya? Iya, sudah ada yang bisa dibeli, bisa berbayar gitu. Itu gimana bedanya antara yang bisa Bedainnya beli? kalau misalnya kalau mau centang biru itu kan cuma buat membuktikan bahwa itu akun kita real. Betul. Nah sekarang Instagram udah memudahkan ya kalau mau berbayar ya bisa nih caranya seperti ini gitu. Cuma kan ya ada bedanya aja kalau kita submit yang nggak berbayar sama berbayar. Gitu. Keuntungannya apa sih sebenarnya kita centang biru sih? Kalau untuk orang jadi tahu nih asli, kalau yang centang biru udah pasti punya, misalnya Mas Reza nih ada banyak nih, Reza Metro, Reza ini, yang centang biru pasti asli orangnya gitu. Kalau orang-orang biasa mau ngapain ya? Tapi kalau itu kan bedain mana yang centang biru, mana yang bukan ya. Kalau bedain mana yang buzzer, mana yang bukan itu gimana? Wah, sebenarnya bisa sih, tinggal lihat dari komen, terus kita buka klik akunnya, misalnya fotonya 0, followersnya 0, ya udah bisa Oke. ketebak lah gitu. Jadi nggak perlu ditanggepin terlalu serius begitu ya? Nggak usah diemin aja. Sejauh ini kalau dari Om Boy nih 12 tahun loh. Ini kan bukan waktu yang pendek ya, bukan waktu yang singkat. 12 tahun menekuni Instagram, Instagramer. Ini gimana Om Boy? Apa sih keuntungan yang didapat oleh Om Boy sejauh ini? Wah, kalau ngomongin keuntungan banyak banget Mas Reza gitu. Jadi gue tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis gara-gara Instagram, dapat ya beberapa endorse istilahnya dari ya gara-gara Instagram. Banyak kenalan, dapat kesempatan baru, dapat kerjaan macam-macam tuh gara-gara Instagram semua. Sampai sekarang ninggalin pekerjaan kantorannya? Iya, sejak 2018 tuh gue resign dan menjadi full time Instagramer. Bisa hidup dari Instagram Instagram. doang ya. Kita main Instagram tiap hari 0. Tapi banyak nggak sih Instagramer seperti Om Boy di Indonesia ini? Banyak banget. Ya bahkan yang udah jauh lebih sukses dari gue pun banyak banget. Ada yang udah jadi sutradara, ada yang punya usaha sendiri, ada yang punya agensi, banyak banget pokoknya. Oke, nah kalau soal algoritma, Ya. nah itu Iya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma yang ada di Instagram kita? Oke, Udah algoritma. tuh isinya. Wah. Kan? Ini gimana cara ngilanginnya? Saya kan nggak follow padahal nih.
Belahan rambut tadi kan? Iya. Kalau algoritma tuh sebenarnya bisa kita akalin lah istilahnya gitu ya. Oh ya? Iya, yang penting kita tuh nggak bisa menebak. Algoritma tuh nyampe di akun kita tuh kita nggak bisa nebak. Tapi kita bisa akalin, caranya balik lagi konsistensi, posting yang benar, yang positif. Kita harus aktif komen, balas komen, segala macam gitu. Jadi kalau misalnya muncul yang kira-kira nih konten yang kita nggak suka nih, ya kita tinggal klik aja not interest gitu, nggak akan muncul lagi gitu. Kalau yang bikin algoritma itu muncul terus apa saja? Biasanya jadi kebiasaan kita dan akun yang ada di, misalkan satu handphone pasti ada lebih dari satu akun kan. Orang tuh biasanya yang nggak sadar ada misalnya Boy Lagi punya akun nomor 2 kopi misalnya gitu. Si akun Boy Lagi positif aja nih umum, cuma si akun kopi sering like postingan yang aneh-aneh, otomatis akan disajes ke akun yang nomor satunya yang Boy Lagi juga gitu. Jadi kalau nge-like postingan atau sharing postingan tersebut itu otomatis ya? Otomatis, itu jadi ke tracking, jadi activity kita, kebiasaan dan akan disuggest terus gitu. Banyak juga kan komen-komen di Instagram, jasa nambah follower. Tuh. Iya. Itu bener ada seperti itu? Bener ada, tapi yang orang-orang nggak tahu itu followers yang kita beli itu akan hilang, nggak tahu kapan, tapi pasti akan hilang. Pasti hilang, pasti ngedrop tuh ya. Pasti hilang, karena biasanya mereka promonya akun followers real, aktif, itu bohongan, pasti akan hilang. Pansan tinggal 3 di follower saya. Beli dong semua dia. Tapi kalau kita bicara misalnya ya media sosial sebelah, TikTok gitu kan, ada afiliator dan sebagainya. Nah kalau di Instagram itu seperti apa? Instagram nggak sebanyak itu sih, cuma ya kita bisa lihat lah marketnya sekarang udah berbeda gitu. Kalau misalnya mau belanja atau jualan itu di TikTok Shop lu cocok banget gitu. Tapi kalau di Instagram lebih ke brandingnya gitu, ngelihat yang bagus-bagusnya, terus kita poles dulu barangnya itu di Instagram. Oke, jadi kalau kita bicara soal Instagram lebih jauh lagi nih, misalnya 12 tahun berkecimpung di Instagram ya, apa sih sebenarnya sekarang orang yang suka terhadap postingan seperti apa sebenarnya? Atau story atau seperti apa? Iya betul, sekarang yang dicari bahkan yang disaja sama Instagram postingan sesuatu yang bercerita, yang ada ceritanya. Karena kan kita sering lihat ya kalau postingan foto bagus, video bagus banyak gitu, tapi yang unik, yang bercerita tuh nggak banyak gitu. Makanya biasanya kan kita sering misalnya kayak ada foto atau video orang jatuh nih di awal 3 detik pertama, kita pasti penasaran nih jatuh kenapa gitu. Pasti akan terus sampai habis gitu. Biasanya ada storytellingnya lah gitu. Jadi cara editannya juga klimaksnya ditaruh di depan. Betul. Misalnya buat biar orang tetap stay di situ. Mancing ya. Video reels, betul. Baru story-nya setelah itu diceritakan, dibangun seperti itu ya. Bahkan kalau foto pun biasanya gue pun di slide pertama tuh dikasih cerita dulu, judul. Jadi biar orang nge-slide seterusnya ada, jadi tahu nih, kenapa sih foto pertama itu kejadiannya gimana gitu. Oke, gimana caranya biar postingan kita FYP terus? Nah, penting nih. Kalau FYP terus nggak bakal jaminan sih, nggak melulu akan FYP terus, cuma ya baik lagi kita harus konsisten kasih postingan yang bercerita, yang bikin, kadang kan gini orang-orang tuh kita harus tahu orang-orang sukanya kita posting apa gitu. Makanya gue sering banget nyobain kayak misalnya ada orang foto makanan atau video makanan, cobain. Jalan-jalan ke gunung, kita ke gunung, cobain mana yang paling nyaman, mana yang paling ya itu yang diterusin gitu. Nah kita lihat nih ada foto-foto mudik ya. Tim liputan mudik kita ya. Dari tim liputan mudik kita lihat seperti apa foto-fotonya. Nah ini gimana nih kalau dari pandangannya Om Boy ini foto-fotonya? Wah fotonya ini mencerminkan keseruan mudik banget gitu. Cuma yang tadi begini kayaknya keterlaluan ya. Berlebihan ya kayaknya. Tapi menarik ya kalau kita melihat arus mudik dan juga arus balik. Mencari momen terbaik itu gimana sih tipsnya dari Om Boy? Momen itu sebenarnya bisa dicari, bisa muncul sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang niat cari momen yang bagus, bisa ditungguin atau bisa dibikin sebenarnya momen itu. Kayak ngomongin soal Lebaran, ketemu sama keluarga itu udah pasti momennya dibuat. Ayo kita foto bareng, ayo kita lagi foto lagi bikin makanan, lagi halal bihalal itu bisa dibikin. Tapi momen-momen yang sebenarnya nggak bisa dibuat-buat. Kayak biasanya kalau Mas Reza notice banyak kemarin foto-foto orang pas lagi sholat id. Kan banyak tuh ada yang sholat id ketiduran, tiba-tiba kemarin ada sholat id, ada yang berantem, sholat id jatuh segala macam tuh. Itu momen yang tidak dibuat karena kita nggak janjian kan sama orang-orang itu. Gitu. Oke, tapi yang ramai kemarin ya postingannya Om Boy itu kan yang soal foto sebuah hotel. Oh iya betul. Dan akhirnya tinggal di hotel tersebut, akhirnya nginep di hotel diajak tersebut nginep sama si hotel tersebut bersama keluarga. Bersama keluarga. Gimana tuh pengalamannya?
Sebenarnya waktu itu jadi ada satu apa namanya JPO di Jalan Gatot Subroto itu kalau sore sunsetnya bagus banget Mas Reza. Iya. Jadi aku niat emang naik ke situ untuk foto jalanan macet sore-sore sama sunsetnya. Kebenaran di situ ada si gedung hotel ini. Begitu udah foto, edit, posting, nge-tag si hotel tersebut. Sampai mereka notice, diajak nginep lah. Nah kepikiran daripada cuma nginep doang terus udahan. Akhirnya kepikiran, oh dari hotel ini bisa nggak ya gue foto balik ke si JPO itu. Ke tempat foto awal Foto ya. awal, jadi di postingan itu jadi kayak bikin sisi dari yang JPO foto ke hotel, dari hotel foto ke JPO-nya gitu. Jadi orang-orang bisa lihat, oh ceritanya begini ternyata. Dan itu fotonya lumayan viral. Bagus. Iya viral, rame Viral banget loh banget. kemarin. Bagus dia. Ada bolongan kan? Iya. 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 Ada bolongan emang. Kan dari Iya, bolongan. dari kawatnya ada Iya. berlubang gitu. Itu gue nggak motong ya, jadi emang gitu. Iya enggak. Ngomong-ngomong kalau misalkan kita nggak harus pakai kamera profesional kan untuk bikin Nggak harus. bagus Instagram. Nggak Ada harus. tips nggak sih pakai biasa HP kentang tuh biasanya nih sebetulnya. Biasanya kalau pakai smartphone itu ya bener sih nggak usah ngoyo beli kamera mahal-mahal puluhan juta. Pakai kamera atau handphone yang kita punya dulu aja. Kita kulik aja fitur-fiturnya di situ. Biasanya kalau misalnya teman-teman nih ada foto terus kayak miring, banyak yang nggak tahu fitur di kamera kalian masing-masing tuh ada fitur grid. Jadi bisa udah langsung lihat dari kamera udah lurus tuh. Iya. Di situ dinyalain aja fitur gridnya biar dari awal fotonya udah bagus, udah lurus. Gitu. Tapi untuk aplikasi edit foto, Ya. seberapa besar itu bisa membantu? Tergantung selera sih Mas Reza. Kayak misalnya gue sendiri itu nggak terlalu banyak ngedit, paling cuma retouch aja kayak naikin saturasi warna, naikin terang gelapnya gitu. Kalau misalnya memang kita mau fokus di edit, banyak banget tuh aplikasi edit foto yang sampai saking lebaynya pakai AI ada ikan paus di langit itu kan bisa juga kan kayak gitu-gitu, tergantung selera aja. Vitamin rambut ya kan. Vitamin rambut. Tirusin badan, tirusin pipi. Tapi dengan perkembangan AI saat ini tentunya yang semakin pesat ya, Ya. Om Boy. Ini bagaimana ini bisa mempengaruhi konten-konten nanti yang akan ada di Instagram? Sebenarnya AI itu kan tools buat ya kita belajar ya, nggak melulu AI itu salah, AI itu benar nggak. Kalau kita bisa memakainya secara benar kita belajar, itu bakalan berguna banget. Kadang pun gue pakai AI untuk kayak biasanya kayak misalnya foto nih, satu objek, terus orangnya banyak nih. Gue nggak kepingin banyak orangnya bisa dihapus, di-erase tuh. Itu kan teknologi AI kan. Yang orang-orang nggak tahu sebenarnya ada banyak orang, tapi hasil fotonya cuma satu orang jadinya gitu. Kayak kemarin kan yang ramai tuh AI Ghibli ya? Iya, Ya, Itu betul. menarik juga tuh ya. Ya, tapi jadi pro kontra juga Pro kan. kontra jadinya. sih, Iya, ya. betul. Oke, tapi yang penting kita bisa lihat dan juga sadari ya seberapa penting AI ini nanti akan digunakan oleh para konten kreator untuk Instagram. Ya yang penting jangan lebay tadi ya sebenarnya ya. Iya. Jangan Om Boy. lebay, jangan terlalu lebay. Oke, mungkin ada tips-tips buat pemula yang follower Instagramnya masih sedikit nih. Dia lagi berusaha sekuat tenaga agar followersnya bisa tambah terus. Itu apa saja tipsnya? Sebenarnya gue selalu ngasih tips ke teman-teman, selalu aktif, kreatif, positif. Itu 3 poin itu tuh. Jadi ya aktif balas komen, aktif posting, terus postinglah sesuatu yang kreatif kalau bisa jadi yang mau memulai, jangan ngikutin tren melulu gitu. Bikin satu tren yang orang-orang ngikutin. Terus posting yang positif biar orang-orang ngikutin, nggak jadi jangan yang negatif-negatif lah kayak gitu. Oke. Sama terus ya konsisten posting, jangan berhenti, pokoknya intinya gitu. Jadi setiap hari harus posting. Kalau bisa iya, kalau kuat 1 hari 3 kali. Wow. Kayak minum obat ya. 1 hari 3 konten. Yes. Kalau kuat. MBG aja sehari sekali. Ya makan siang. Ada jam-jam tertentu nggak yang memang ini waktu yang tepat untuk memposting konten? Ada, tapi biasanya jam-jam itu kan tergantung dari teman-teman yang punya akun yang lebih tahu gitu. Cuma kalau disarankan, misalnya gue bilang jam 10 pagi itu pasti bakalan rame yang nge-likes. Belum tentu relate di postingan teman-teman gitu. Oke. Cuma kalau umumnya gue selalu bilang pagi, jam 7 sampai jam 8, siang jam 11 sampai jam 1, sore jam 4 sampai jam 6 mungkin, malam jam 8 sampai jam 10. Kenapa jam-jam tersebut? Karena pagi biasanya jam 7 sampai jam 8 sebelum orang mulai aktivitas, sebelum berangkat kantor, sebelum berangkat sekolah misalnya, pasti kan kita scrolling. Siang jam makan siang sambil makan misalnya. Sore sebelum pulang nunggu macet orang buka-buka Instagram. Malam sebelum istirahat, sebelum tidur. Pasti kayak gitu. Itu pasti rame tuh. Itu postingannya
apa sarannya mau suggesnya story kah, reels kah, atau postingan biasa? Bebas, Apapun. tapi kalau boleh saran, paling tidak yang tadi gue bilang 1 hari ada 1 kali posting, minimal ada instastories ke posting. Biar iya. ngemanjangin umur Instagram kita aja. Itu membantu boost follower kita juga, Iya, seperti betul. itu ya. Harapannya terakhir untuk medsos di Indonesia, persaingannya makin ketat. Jangan berhenti bikin konten, postinglah yang positif, konsisten terus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Posting yang positif, konsisten kuncinya Konsisten ya. kuncinya. Konsisten. Iya, baik. Om Boy terima kasih sudah Sama-sama, hadir Mas di Reza. Midnight Live. Sehat selalu ya. Saya bawa pergi aja kali ya? Gak usah di sini aja. Sini, oke, Iya. lanjut. Kan nanti mau bikin konten bareng katanya. Iya, yes. oke. Oke pemirsa, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Iya, tadi kita sudah ada pantauan terkait dengan arus balik ya. Otong ya, di gerbang tol Cikatama ramai arus balik. Dan sekarang kita kembali ke Jakarta. Sudah ada rekan Sarah Ruhendi nih Tong. Yang akan mengajak kita untuk menikmati kuliner legenda di sekitaran Blok M. Yaitu Gultik Gulai Tikungan. Anak jaksel banget nih kali Anak ini. jaksel nih. banget. Kalau bahasa Mandarinya belok apa? Belok. Salah. Salah. Saya belum yang itu belum diajarin Lili. Tadi kan udah diajarin Lili. Belum sampai belok. Kalau bahasa Mandarinya belok itu nikung. Oh. Ya udah kita langsung ke Sarah Ruhendi. Sarah, lagi di mana nih Sarah? Silakan informasinya. Halo ganteng, selamat malam. Maksudnya Kak Resa ya, pemirsa. Salting, agak salting sedikit karena live sama lagi viral nih pemirsa. Aku lagi di Gultik nih Kak Resa. Gultik Blok M maksudnya. Mau lihat-lihat gimana sih suasana malam H+3 Lebaran, tapi banyak yang nongkrong nih di sini. Saat ini udah di kawasan Blok M nih, bisa dilihat ya pemirsa, Kak Resa. Ini banyak sekali nih, ada satu keluarga di sini, nongkrong di sini. Halo, halo dulu dong. Masuk TV nih, di Metro TV. Nah tapi Resa sebelumnya agak mau pesan Gultik dulu ya, soalnya agak lapar. Habis live biar langsung makan. Bang, boleh 3 porsi ya? Biasanya kalau sekali makan emang langsung 3 porsi pemirsa. Gultik yang porsinya sekecil ini emang nggak cukup kalau makan 1 piring doang. Tuh pemirsa dilihat deh, kuahnya mendidih tuh ya. Ada kerupuknya, nasinya yang cuma geli-geli doang kalau nyampe perut. Ada kuahnya tuh pemirsa ya. Jadi langsung diantarkan aja ke meja ya Bang, biar habis live langsung makan. Makasih. Nah, sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol sih Kak Resa dan juga pemirsa. Kenapa sih memilih untuk nongkrongnya di Jakarta sementara pemain inti lagi pada keluar kota? Langsung aja. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih namanya? Halo, Siapa namanya? Valen. Namanya Valentinus Resa, agak mirip-mirip ya. Oke, ini asalnya dari mana nih? Kalau aku asal dari Manado, Kak. Manado. Ini juga sama? Iya, dari Manado. Oke, kenapa sih memilih untuk nongkrong di sini atau ada kegiatan lain nih di sini? Kalau kita sih jadi tempat tempat nyaman buat nongkrong sih, Kak. Jadi setiap selesai kerja ngonten selalu nongkrong ke sini. Emang berarti anak nongkrongan Jaksel ya? Oh, jelas ya. Jelas. Oke. Ini apa nih? Udah habis berapa piring nih di Oh, sini? kalau kita biasanya sih sekitar 20-30 piring, cuman ini lagi pada kena GERD semua, makanya cuman sekitar 8 piring. Asam lambung naik emang nggak bisa makan banyak pemirsa. Jadi biasanya 20-30 piring, ini cuma 18. 8 piring. Nah, habis ini mau pada nongkrong di mana lagi nih? Mau lanjut di mana? Biasanya emang di sini baru pembukaan aja. Lanjut kemana lagi? Biasanya kalau kita sih setelah dari Gultik itu nongkrong lanjut ke trotoar sih biasanya. Ke
Di trotoar. Oh, nggak mau mampir ke Senopati? Oh enggak. Oke. Lebih kurang duit sih Kak. Sarah, Kurang duit. Biasanya Sarah. habis lebaran THR-nya banyak, soalnya langsung opening. Iya, Kak Resa gimana? iya, itu Valen bukannya dari Manado itu setahu saya. Coba tanyain, kok tumben lagi ada di Jakarta? Iya, dia dari Manado. Kenapa? Mau tanya apa? Kenapa? Kok tumben lagi ada di Jakarta, Valen? Ini Kak Resa ada pertanyaan, kok Valen sekarang lagi di Jakarta ngapain? Oh kalau sekarang lagi ngonten Kak. Konten kreator Kak Resa. Yang viral di TikTok itu ya? Oh iya. Kakak yang viral di TikTok, saya hai dulu. Ini saya ngefans juga loh sama Satu Valen, lagi. sering bikin konten di TikTok. Iya. Oh beda ya, beda. Kak Resa, sebentar lagi Anda menjadi host Go Internasional. Sarah, I love you. love you too. Sarah, salam buat Valen. Love you Semoga more, Kak tetap Resa. semangat Dari bikin lubuk hati paling dalam. kontennya. Salam buat Valen dan teman-temannya. Semoga terus semangat Dan bikin kata konten. Resa, semangat bikin kontennya ya. Thank you Kak Resa. Kak Resa Rahardian ya ini? Lain, ini Valentinus Resa, bukan Resa Rahardian. Lain. Salah orang. Sorry banget, tapi salah orang, sorry. Oke, Resa. Sarah. Capek ya ngomong mulu. Mending kita melipir dulu nih, Kak Resa, kita makan. 3 porsi loh, satu banyak lagi makanya nih, Sarah. HP mulu, Bang. Siapa namanya? Nama saya Zahran. Zahran, Kak Resa, satu lagi lah. Kak Zahran asal dari mana? Saya kebetulan dari Bangka Belitung. Wow, ini lebih jauh lagi dari Bangka Belitung, pulau kecil ya. Kenapa nih nongkrongnya di Jaksel nih, di Blok M Gultik? Kebetulan nggak jauh dari rumah juga sih. Jadi ini emang udah sering kesini juga. Emang anak tongkrongan Jaksel, Kak Resa. Udah, sekian deh Kak Resa, kita ngobrol-ngobrol, kita makan aja. Nanti lanjutnya kita lanjut di WhatsApp aja, gimana? Oke. Boleh. Semoga di situ ada menu favorit saya ya, menu bersamamu. Makasih Sarah. Kak Resa, aku tunggu kehadirannya di Blok M Gultik sekarang juga. Oke, selamat menikmati gultiknya Sarah. Saya yang jalan dah. Itulah tadi sajian kami di Midnight Live, penonton dan juga pemirsa. Mana suaranya Aumania? Terima kasih. Penonton dan pemirsa sudah setia bersama kami 1 jam ini ya. Ya, Aumania mantap semua. Oke, baik. Dan akhir kata saya Valentinus Resa. Saya Otong Sewudi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi Selasa depan di Midnight Live. Metro TV